Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala miladihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal hithala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai sifat apa? Kemarin sidik. Iya. Berikutnya yang wajib bagi para rasul alaihimus salatu wassalam adalah bersifat amanah. Amanah itu maknanya terpercaya, dapat dipercaya. Orangnya amanat, maknanya orangnya dapat dipercaya. Pengertian dapat dipercaya itu maknanya tidak pernah melakukan kesalahan, atau orang yang tidak pernah mengecewakan itu maknanya selalu memuaskan. Kalau disuruh itu selalu orang puas. Kenapa? Nggak pernah salah. Disuruh ini bener, disuruh ini bener. Itu namanya amanah gitu. Jadi tidak pernah mengecewakan sesuatu dari apa yang diperintahkan. Para rasul semuanya sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nggak ada yang mengecewakan, nggak ada gitu. Nggak ada yang nyuruhnya gedek, nyuruh disuruh begini amat, nggak ada begitu. Kenapa? Karena mereka semuanya bersifat amanah. Maknanya mereka terjaga dari melakukan kesalahan, baik kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar. Yang kecil apa? Makruh. Yang besar apa? Haram. Jadi para rasul alaihimus salatu wassalam sejak mereka lahir sampai mereka wafat kembali ke Rafiul A'la, mereka tidak pernah melakukan kesalahan baik besar maupun
kecil, baik zahir maupun batin gitu. Karena mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan para sahabat, para wali-wali, ketika mereka tidak melakukan kesalahan, maka mereka namanya mahfud, menjaga diri, bukan maksum. Kalau para nabi namanya maksum, dijaga oleh Allah dari melakukan suatu kesalahan. Kenapa begitu? Karena mereka adalah suri tauladan, mereka contoh, mereka panutan, maka mereka dijaga oleh Allah dari melakukan kesalahan yang akan ditiru oleh orang lain. Dikatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, makna itu ayat itu turunnya waktu apa? Waktu ayat itu turun ketika ada orang yang menyembah kepada Allah, beragama kepada Allah sesuai dengan caranya sendiri, metodenya sendiri. Mau menyembah Allah pakai aturannya sendiri, maka diingatkan, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Menunjukkan nggak ada jalan lain untuk meraih keridhaannya Allah kecuali dengan jalan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tandanya apa? Bahwa Nabi Muhammad adalah hamba yang ditunjuk oleh Allah sebagai contoh. Kalau dia contoh, maka dijaga dari melakukan kesalahan. Jadi nggak ada satu nabi pun dari mereka yang melakukan suatu kesalahan. Yang haram apa bentuknya? Minum arak, riba, zina, membunuh orang, itu bentuk dosa-dosa yang haram, yang apabila dilakukan akan mendapatkan hukuman. Maka Nabi tidak pernah melakukan itu semua. Sejak kapan? Sejak lahir, sejak kecil. Jangan sampai kamu ikut pendapatnya orang lain nih, orang-orang Syiah, orang-orang yang lain yang mengatakan, oh ya sejak jadi nabi, atau sejak mereka balik, atau sejak mereka usia sekian. Enggak, ahli sunnah meyakini bahwa nabi dijaga oleh Allah sejak mereka lahir. Apa buktinya kalau mereka nggak pernah ngelakuin kesalahan? Apa yang nampak ketika diukur dengan syariat, dengan aturannya Nabi yang dibawa nabinya, dikilas balik ke belakang sampai ke masa kecilnya, tidak pernah melakukan kesalahan dari apa yang diperintahkan, gitu loh. Oh, Nabi itu melarang minum arak, melarang zina, melarang riba. Ketika diukur ke belakang sampai dia kecil, itu semua nggak pernah dikerjain. Jangankan Nabi, Sayyidina Abu Bakar itu nggak pernah tersentuh arak, nggak pernah riba, nggak pernah zina, gitu loh. Ini diukur dari itu, maka mereka terjaga sejak mereka kecil sampai mereka meninggal dunia. Jadi yang haram-haram jauh dari dilakukan oleh mereka. Terus yang makruh bentuknya apa? Yang makruh apa bentuknya? Makan berdiri, minum berdiri, wudhu sekali. Itu bentuk sesuatu yang makruh. Kan sunnahnya wudhu berapa kali? 3. Kalau sekali hanya mendapatkan wajib, tapi hukumnya meninggalkan sunnah, maka hukumnya makruh, gitu loh. Maka Nabi tidak pernah melakukan itu semua. Kencing sambil berdiri hukumnya makruh, karena sunnahnya kencing itu
jongkok. Maka yang makruh itu nggak pernah dilakukan Nabi. Makan lauknya banyak, makruh tuh. Nah, kita kan kalau belum sepiring full belum rega. Nasi sendiri, ayam, telur, tempe, kerupuk. Nabi kalau makan satu menu, nggak dua menu, nggak satu menu. Di depannya apa sampai habis. Jadi nggak menunya banyak itu enggak. Kalau menunya banyak ya biar dimakan yang lain, yang satu menu. Ini yang demikian adalah bentuk kesunahan. Yang namanya meninggalkan sunnah hukumnya makruh. Nabi tidak pernah melakukan makruh. Jangankan yang haram, yang makruh, yang safasi fil umur aja nggak dilakukan. Apa itu? Perkara yang rendah, perkara yang tidak dilarang tapi termasuk mencederai kemuliaan. Kayak apa? Ngupil, mencederai kemuliaan. Sendawa depannya orang, hukumnya atau hukumnya sapa sivil umur rendah gitu ya. Begitupun perkara-perkara yang lainnya yang mencederai kemuliaan itu tidak pernah dilakukan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan ini tidak terjadinya itu bukan hanya pada Nabi kita Muhammad saja, tapi seluruh para nabi, sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya seringkali banyak orang nanya, Bib, itu dalam doa Asyura kan ada, Bib, wa ghafira dzambi Dawud fi yaumi Asyura, dan diampuni dosa Nabi Dawud pada hari Asyura. Itu kok diampuni berarti punya salah, Bib. Ya, diampuni itu jangan sampai nanti dipahamkan punya salah yang salahnya sama kayak salahnya kita. Dalam doa tarawih aja ada doa ampuni dosanya Nabi dari awal sampai akhir. Berarti kan pernah punya salah, enggak begitu. Yang namanya diampuni atau disebut salah, banyak dalam Al-Quran teks-teks yang menunjukkan Nabi ngelakuin kesalahan. Nabi Adam, Nabi Dawud, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Zakaria sampai dibelah. Tapi bentuk kesalahan mereka jangan disamakan dengan kesalahan yang terjadi pada umat. Berbeda. Apabila kok nampak ada kesalahan pada mereka, maka yakinlah itu adalah litasyre', gunanya untuk menjelaskan hukum. Itu loh. Bukan kesalahan yang murni akibat kelalaian, bukan. Artinya itu dimunculkan oleh Allah untuk menjadi tasyri', bentuk contoh hukum yang bisa dilakukan oleh umat. Kayak Nabi melakukan kayak seperti yang haram. Apa itu? Sholat duhur 2 rakaat, hukumnya apa? Haram. Sholat isya 2 rakaat, hukumnya apa? Haram. Sholat asar 5 rakaat, hukumnya apa? Haram. Nabi pernah ngelakuinnya. Kan kelihatannya seperti ngelakuin yang haram. Maka apabila nampak seperti melakukan yang haram, maka ketahuilah itu untuk tasyri', untuk menegakkan hukum, untuk mengajarkan
hukum kepada umat. Ketika Nabi sholat zuhur 2 rakaat kemudian salam, ketika salam maka terlihat seperti haram. Orang umat kan nanya, ya Rasulullah, ini digosor apa lupa apa sengaja dikurangin apa diganti apa gimana? Kalau umat kan ngelakuin sholat zuhur kok 2 rakaat ya hukumnya haram. Maka yang demikian menjelaskan hukum. Oh, apabila ada umat yang lalai lupa ketika dia sholat 4 rakaat kok lupa 2 rakaat dia salam atau 3 rakaat dia salam, tinggal berdiri lagi menambah rakaat yang kurang. Itu dicontohkan oleh Nabi. Kan sudah bahas kita kemarin bahwa ketika Nabi mencontohkan itu tidak ada kepura-puraan, menunjukkan yang di hatinya itu sedik, yang di hatinya itu benar. Maknanya ketika dia salam yang diingat ya betul-betul 4 rakaat. Enggak ada Nabi kok bersandiwara sengaja nih tahu akan mengajarkan ke umat terus sengaja lupa 2 rakaat salam agar umat mengingatkan. Terus Nabi berdiri nyambung lagi. Kalau begitu kerjanya, kalau begitu caranya, maka itu bentuk kepura-puraan, sandiwara, hukumnya mustahil. Jadi ketika Nabi kok 2 rakaat salam gimana? Ya memang betul-betul yang diingat Nabi itu sudah 4 rakaat. Lah, Nabi itu seumur hidupnya nggak pernah lupa. Apa yang terjadi sebelumnya sampai yang terkecil-kecilnya itu selalu diingat oleh Nabi. Nah, ketika Nabi kok 2 rakaat kemudian salam diingatkan, ya Rasulullah itu tadi lupa, Nabi marah. Enggak lupa. Terus digosor, enggak juga. Gosor enggak, lupa enggak. Nabi nanya sama yang lain, betul saya 2 rakaat, betul ya Rasul, betul. Maka Nabi nambahin 2 rakaat lagi. Nabi, saya enggak pernah lupa. Kalau saya kok lupa, maka berarti Allah sengaja menjadikan saya untuk lupa, gitu loh. Yang lupanya itu menjadi jalannya menjelaskan hukum. Kalau Nabi nggak dibikin lupa begitu gimana? Jadinya sandiwara, itu malah mustahil. Nabi sandiwara mustahil, Nabi lupa mustahil, gitu kan? Nah terus jalan yang ngajarin gimana? Kalau mustahil semua ini nggak terjadi semua, lupa enggak, sandiwara enggak, terus ngajarinnya gimana? Gitu loh. Maka dengan dijadikan lupa oleh Allah, maka Nabi berada pada keadaan hatinya tetap benar, tidak ada kepura-puraan. Adapun apa yang dilakukan betul-betul sebagai contoh. Apabila umat terjadi yang demikian, tinggal menambahkan rakaat lagi. Itu seperti ngelakuin yang haram. Yang lainnya apa? Wudhu sekali-sekali. Maka hukumnya apa? Nabi itu wudhu sekali-sekali, hukumnya wajib, bukan makruh. Kok bisa? Karena Nabi ketika melakukan wudhu sekali-sekali, memang keadaannya tidak ada air lagi yang ada. Adanya cuman ya untuk wudhu cuman sekali-sekali. Nggak bisa wudhunya ditambah lagi karena nggak ada air yang lainnya. Maka cara wudhu yang demikian itu cara wudhu yang benar, yang hukumnya wajib, gitu loh. Apabila dipaksakan, kemudian dia ambil air yang untuk minum, dikhususkan untuk wudhu hingga orang nggak bisa minum, malah hukumnya haram, gitu loh. Jadi kamu punya air hanya untuk minum,
kemudian datang waktunya sholat, kamu harus wudhu. Maka kalau nggak ada air untuk wudhu, ya nggak usah wudhu, nggak pakai air, cukup tayamum. Ketika ada sisa air yang bisa dipakai, ya yang sisa itu dipakai untuk wudhu. Mau sekali-sekali boleh, mau dua kali boleh, mau 3 kali sempurna gitu. Jadi ketika Nabi ngelakuin wudhu sekali-sekali, memang adanya air hanya bisa untuk wudhu sekali. Nabi mengajar hingga cara wudhunya Nabi yang sekali hukumnya wajib, bukan makruh. Kecuali airnya banyak, kamu sengaja wudhunya sekali. Kenapa? Dingin di puncak umpamanya, atau pas kamunya meriang, asal kena air maka kamu wudhu tapi cukup sekali, itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena ada kesempatan untuk 2 kali 3 kali, tapi nggak kamu kerjakan, nggak kamu pilih gitu loh. Dingin sekali, wudhunya sekali aja lah. Kalau 3 kali gimana? Sempurna. Dalam keadaan dingin tetap kita wudhu 3 kali, maka itu sempurna dan pahalanya luar biasa. Tapi kalau saya milih sekali gimana? Ya boleh. Artinya wudhunya sah, tapi hukumnya makruh. Gitu loh. Jadi kalau saya wudhu sekali tapi nggak ada air gimana? Ya memang harus begitu. Kalau nggak ada air cukup wudhunya sekali, ketika airnya cukup untuk dibasuh 1 kali basuhan. Terus kencing berdiri. Nabi pernah ngelakuin makruh kencing berdiri seperti makruh gitu loh. Padahal hukumnya wajib. Kok wajib Nabi kencing berdiri? Karena waktu Nabi kencing berdiri gak ada kesempatan jongkok. Kesempatannya untuk jongkok itu gak ada, hingga harus berdiri. Nah, beda sama kita. Kalau kita bisa jongkok tapi milih diri gitu loh. Kesempatan jongkoknya ada, tapi kita milihnya berdiri, itu hukumnya apa? Makruh. Kecuali nggak punya kesempatan untuk jongkok, maka berdirinya hukumnya wajib gitu. Kayak apa yang sekarang banyak kita lihat, musola itu tempat wudhunya tempat wudhu berdiri semua, nggak ada yang bisa jongkok kita. Nggak ada tutupnya, kadang nggak dipakein pintu. Orang kencing main buka aja, kan nggak kelihatan ngadep sono, ya bandulnya nggak kelihatan, tapi kan pahanya kelihatan. Hukumnya apa? Haram. Jadi malah merusak. Bagi dianya makruh, bagi yang lain malah haram, karena melihat auratnya orang lain. Kayak kasih pintu, kasih tutup, walaupun ditutup itu dia berdiri terserah dia, mau sambil kayang kencingnya, yang penting ditutup. Loh, kalau terbuka kan kita ngeliatin. Makanya saya sering ingetin tuh, coba gimana musola itu punya tempat wudhu yang tertutup, yang kalau orang kencing ya nggak sampai terkena haram untuk yang lain. Dianya bisa dapat sunnah dengan jongkok gitu loh, diupayakan itu ya. Maka apabila nampak salah bagi para nabi, maka kesalahannya itu adalah litasyre', untuk menunjukkan pelajaran hukum. Bukan mereka memang orang yang sengaja melakukan kesalahan, yang kesalahannya itu nanti akan dihukum oleh Allah. Nggak ada begitu, nggak ada. Hingga Nabi Adam alaihi salam makan buah khuldi itu juga untuk mengajarkan hukum. Apa itu? Mengajarkan bagaimana minta maaf, bagaimana istighfar. Itu ada pasar malam di luar. Iya, lomba.
kalau kita ngelihat bentuk yang seperti itu, maka kesalahannya para nabi itu adalah mencontohkan pada kita. Nabi Adam makan buah khuldi, apa hasilnya? Mengajarkan bagaimana taubat, bagaimana istighfar kepada Allah, bagaimana minta ampun kepada Allah. Nabi Adam mengajarkan taubat. Kalau Nabi Adam tuh dihukum sama Allah, turun ke bumi, diusir, nggak boleh. Kamu nggak boleh ngomong Nabi Adam diusir dari surga, nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi Adam dipindahkan oleh Allah dari surga ke dunia, itu mendapatkan kemuliaan dengan diangkat sebagai rasul, bukan malah rendah, bukan malah hina, tapi diangkat jadi rasul, berarti tambah mulia gitu loh. Maka nggak boleh kamu ngomong diusir. Ngomongnya apa? Dipindahkan dari surga ke dunia. Kalau iblis diusir, ditendang, nggak apa-apa, lu bilang dari surga gitu loh, dijongkrokin dari surga kalau perlu gitu. Kenapa? Karena dia tidak melakukan taubat, membangkang dan menantang kepada Allah untuk selama-lamanya, maka termasuk hamba-hamba yang terlaknat. Beda dengan Nabi Adam alaihissalam, jangan kamu samakan dong. Iblis diusir bareng Nabi Adam, berarti sebangsa. Ini merendahkan para nabi, nggak boleh kamu yakinnya begitu, nggak boleh. Kenapa? Nabi disifati amanat tadi, terpercaya, tidak pernah mengecewakan, gitu loh. Artinya ketika Nabi melakukan itu semua, dalam hatinya nggak ada tujuan untuk mengingkari Allah, untuk maksiat kepada Allah, nggak ada. Yang namanya dosa itu apa? Dosa itu apa? Melakukan apa yang dilarang. Kelihatan ini begitu. Kalau fil makna, dosa itu pekerjaan yang menjauhkan diri kepada Allah. Nah, kalau taubat kembali kepada Allah. Taubat itu banyak orang yang kembali, ya. Ada orang yang taubat, ini orang yang kembali kepada Allah. Kalau berdosa menjauh kepada Allah. Gak ada para nabi punya tujuan menjauhi Allah, gak ada. Jadi dia ngelakuin apapun tujuannya mau mendekatkan kepada Allah, nggak ada tujuan menjauh dari Allah, nggak ada. Gitu loh. Hingga makannya Nabi Adam ke buah khuldi juga nggak ada tujuan menjauh dari Allah, nggak ada. Tujuannya mau mendekat kepada Allah, mencari ridhonya Allah, gitu loh. Jadi yang paling kita gampang untuk meyakini tadi, bahwa Nabi semuanya dijaga oleh Allah dari melakukan hal yang berbuat kesalahan besar maupun kesalahan kecil. Adapun ketika nampak pada mereka salah, maka salahnya mereka harus ditakwil, harus dicari tahu ada hukum apa yang diajarkan oleh mereka. Karena nggak mungkin suatu hal terjadi pada mereka tanpa meninggalkan suatu hukum untuk kita, gitu loh. Nabi sholat nggak baca kunut, maka nggak baca kunutnya itu jadi hukum. Oh, mengajarkan sujud sahwi. Ini selalu begitu. Ini yang dikerjakan Nabi itu, karena Nabi itu contoh untuk kita, tauladan untuk kita, maka apapun yang dikerjakannya kita boleh contoh, selagi itu bentuk untuk ditiru sama umat, bukan khusus untuk dirinya sendiri. Itu bentuk kesalahan-kesalahan zahir. Begitupun kesalahan batin tadi apa? Ujub, riya, takabur, hasud. Tapi nggak ada sifat hasud, nggak ada. Adapun orang-orang selain ahlu sunnah wal jamaah
terkadang mereka menyifati Nabi dengan sifat-sifat yang jelek, dengan sifatnya umat. Seperti siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka mengimani Nabi dengan iman Nabi itu pernah melakukan hal yang jelek. Seperti apa? Nabi Daud disifati dengan apa? Hasud. Kan ini berat. Hingga nanti Allah mengampuni Nabi Daud, dan Nabi Daud hasud kepada apa yang dimiliki oleh umatnya. Ada umatnya punya harem cantik, entah itu harimnya, entah itu tunangannya. Tapi yang dalam hukum, dalam beritanya, harem itu sangat cantik hingga menjadi pembicaraan banyak orang. Dengan statusnya apa? Ulama berbeda tuh. Tapi Nabi Dawudnya sendiri sudah punya 99 istri pada masa itu. Bukan cuma 2, 3, bukan, sudah punya 99. Maka tambah 1 itu jadinya cepek gitu, biar cepek, biar genep gitu maksudnya. Biar mias. Maka yang demikian itu untuk apa? Untuk menjelaskan hukum, bahwa seseorang boleh kawin lebih dari 4 sampai 100 juga boleh. Itu untuk menjelaskan hukum biar kamu tahu, oh begitu. Jangan dianggap, oh Nabi Dawud aja hasud ngawinin istri. Enggak. Jangan dilihat caranya. Caranya yang dilakukan Nabi Dawud itu nanti akan dijelaskan dari mana asal muasal kok begitu, gitu loh. Nabi Dawud nggak semata-mata ngawinin istrinya orang, kan dikatakan la yantiqu anil hawa, ini huwa ila wahyun yuha. Maka Nabi Dawud juga begitu, ketika kawinnya diwahyukan, diilhami oleh Allah. Maka ada riwayat yang mengatakan istri dari prajuritnya itu diberitakan akan melahirkan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Daud diminta untuk mengawininya. Bukan kawin semata-mata pingin genep 100 saja biar rekor, nggak begitu. Wah, urusan sama rekor ini. Kira Betawi pakai rekor segala. Jadi yang dilakukan nabi-nabi ketika nampak salah harus kita kembalikan itu semua untuk menjelaskan hukum. Jangan kita nilai mereka murni melakukan suatu kemaksiatan, jangan, ya, karena akan mencacati derajat kemuliaan para nabi. Maka sifat inilah yang harus kita jadikan sebagai pedoman untuk para nabi, hingga sampai nanti ke akhirat mereka juga maksum. Gak ada nabi disiksa, gak ada nabi ketakutan akan disiksa dengan dosa, gak ada. Nah, kalau kita lah pantas ketika berbuat dosa maka diperintah untuk taubat. Kalau nggak taubat dihukum. Dan Nabi tobat, kalau nggak tobat gimana? Loh, Nabi itu tobatnya mau ngajarin, bukan tobatnya takut dihukum, bukan, gitu loh. Jadi apa yang nampak pada zahirnya Nabi harus dipahami mereka ini adalah tauladan, suri contoh dari Allah, hingga tingkah mereka apapun itu yang akan kita contoh, baik dalam bentuk tingkah lakunya ataupun hukum-hukum yang dia bawa. Oh, tingkah begini jadinya hukum begini, tingkah begini jadinya hukum begini. Maka itu terbaca dari para nabi, kayak kencing, jongkok. Nabi nggak pernah kencing berdiri kecuali sekali itu. Nah, sekali itu jadi hukum apa? Oh, menjelaskan kencing jongkok itu sunnah. Kalau Nabi kok nggak pernah sekali pun kencing berdiri, maka kencing jongkok jadinya bisa wajib, kan berat begitu. Jadi nggak pernah sia-sia yang dikerjakan Nabi walaupun bentuknya tampak seperti kemaksiatan.
Jadi yang zahir maksiat yang nggak pernah dilakukan, yang batin nggak pernah dilakukan, baik itu hasud ataupun apa takabur, ujub, ini sama sekali itu bersih dari dirinya para nabi. Mustahil nabi itu berkhianat, maknanya sengaja mencoreng kemuliaan dirinya dengan melakukan yang haram dan yang makruh. Sengaja ingin menjauh dari Allah, nggak ada nih. Nabi kok sengaja ngelakuin dosa mau menjauh dari Allah, nggak ada. Hingga Nabi Adam alaihi salam pun yang makan buah khuldi bukan mau menjauh dari Allah, apalagi nabi-nabi yang lainnya. Nggak ada sikapnya begitu, nggak ada. Terus Nabi Adam gimana kalau kita mau sikapi? Ketika ada yang mengatakan Nabi itu salah, Nabi ngelakuin sesuatu yang berdosa, apa yang mau kita sikapi? Harus kita sikapi dengan i'tiqadnya para ulama kita, para aslaf kita. Mereka mengatakan ketika terjadi kesalahan pada Nabi, maka salah itu disebut hasanatul abrar, sayyi'atul muqarrab. Artinya hasanatul abrar itu kebaikannya orang-orang yang baik, ketika dihadapkan dengan orang-orang yang lebih baik mereka tampak jelek gitu loh. Orang abrar sama orang muqarrab, perbuatan ibadahnya, amal ibadahnya orang-orang abrar ketika dihadapkan ke hadapannya orang-orang muqarrab, ini nampak perbuatan jadi jelek. Karena orang muqarrab ini kalau ibadah sempurna, orang abrar kalau ibadah yang penting sah, berbuat baik gitu loh. Jadi ketika dihadapkan maka kelihatan seperti salah. Lah para nabi ini muqarrab semuanya, para muqarrabin, bahkan di atas para muqarrabin mereka ini. Ketika mereka kok ngelakuin kesalahan apa yang kelihatan salah dilakukan para muqarrab, ketika dihadapkan kepada abrar jadinya baik gitu loh. Salahnya Nabi Adam ketika dilihat sama orang-orang abrar jadinya baik gitu loh. Jadi kamu harus membuat keyakinan di hati kamu, apabila ada yang mengatakan Nabi Adam salah, Nabi berbuat dosa, maka itu harus ditepis, harus kita luruskan. Jangan sampai mereka meyakini sesuatu yang salah. Tepisnya bagaimana? Luruskan pengertian salahnya. Namanya salah, kalimatnya salah, tapi maknanya bukan mengandung kesalahan yang seperti kita perbuat. Kesalahan mereka hanya nampak saja seperti suatu kesalahan, padahal di dalamnya mengandung suatu kebaikan. Apa kebaikannya? Bisa menjelaskan hukum, bisa jadi contoh, tauladan. Oh, bisa bentuk kejujurannya Nabi, bentuk menjelaskan bagaimana prakteknya sesuatu. Itu bisa kita contoh dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Hingga yang kelihatannya salah saja itu semuanya tidak nyata sebagai bentuk kesalahan, kelihatan doang suatu kesalahan. Maka kita etikotkan mereka disebut namanya hasanatul abrar, sayyi'atul muqarrab. Contohnya banyak tuh, hasanatul abrar, sayyi'atul muqarrab, kayak orang-orang yang kayak kita lah. Umpamanya kita sholat atau kita ibadah, terus kita baca Quran, cara sholat kita, cara baca Quran kita kok dihadapkan dengan Imam Syafi'i, namanya gimana? Hah? Ya bumi langit gitu loh. Yang kita itu sudah kelihatan baik banget, dihadapkan Imam Syafi'i jadi kelihatan
jelek lah. Kamu kok sholatnya begitu tong? Lah ngapa begitu tong sholatnya tong? Ini udah baik imam. Duh rusak, kok rusak gimana sih? Ini udah baik. Memang beda. Mereka sempurna ketika melakukan ibadah, dari mulai tata caranya, niatnya, jumlahnya nggak terukur sama kita. Mereka kalau sholat semalam bisa 1000 rakaat, nggak pakai selfie tuh, nggak pakai direkam, nggak pakai di video, nggak. Ente udah paling 4 rakaat, di selfie, di video, like, share, and comment, itu kan beras ya Allah. Sukrep segala ya Allah. Cuma 2 rakaat, 4 rakaat. Jadi beda jauh nilainya gitu loh. Andai kok sama-sama 4 rakaat aja nilainya sudah beda. Kualitasnya beda, dari mulai niatnya, tata caranya. Imam Syafi'i habis makan, disuguhin makan sama seseorang. Habis makan selesai, habis isya istirahat di kamarnya sampai subuh. Subuh bangun lagi. Kata anaknya, "Bah, gimana sih bah? Katanya imam besar habis makan molor tidur. Mau imam apa? Nggak tahajud enggak, qiyamul lail enggak, apa enggak? Imam apa sih bah?" Diam aja, jangan cerewet. Begitu subuh keluar berjamaah, nggak pakai wudhu lagi. Wes, nggak pakai. Selesai sholat, semalam saya habis makan. Saya makan banyak, ingat hadisnya Nabi, kalau ada yang nyuguhin yang halal, ya manfaatkan, makan yang banyak. Mumpung ada sesuatu yang halal. Saya ingat hadis Nabi itu, makan saya banyak makanya. Kata anaknya, "Oh, gue kira kelaparan loh." Oh, nggak tahu ingat Nabi, hadis Nabi. Terus setelah itu saya masuk kamar, terus saya naldor. Semalam saya naldor suatu hadis, nemu 100 hukum dari satu hadis. Tahajud, ente tahajud. Ini regut-regutan. Ini rebahan. Ente tahajud. Tahajudnya kamu yang berokaat sama rebahannya dia baik mana? Itu begitu loh. Jadi kelihatannya jelek, kalau dibandingin sama kita jauh gitu loh. Rebahannya aja hasil 100 hukum. Nah, apalagi betul-betul diskusinya bersama yang lain gitu loh. Ketika dia berpikir sesuatu menghasilkan makna-makna yang banyak. Itu sesuatu yang mau kita lihat. Apabila kita lihat seseorang itu berbuat salah atau tingkahnya nggak beres, lihat dulu siapa orangnya. Kalau mereka kelompoknya para muqarrab, jangan kamu komen. Wong iblis saja. Kalau ada orang alim tidur minggir, iblis masuk ke masjid, nih ada orang alim tidur aja, jangan duduk, jangan tidur, minggir. Pulang. Kenapa? Percuma. Ini kalau dia bangun, udah kita godain capek, nanti beres semua sama dia, ngapain kita godain? Udah pulang aja. Begitu, iblis saja capek ngurusin begitu, udah nggak mau ngambil resiko, maksudnya menunjukkan bahwa mereka tidurnya itu lebih baik dari sholatnya kita. Kamu sholat, dia tidur, itu baiknya tidurnya dia. Nah, kalau kamu tidur, apalagi kamu sholat aja, bagaimana coba? Ini bentuk yang harus kita pahami dari banyak kesalahan orang-orang awam. Membaca teks, mendengar cerita-ceritanya Pak Kiai, Pak Ustadz, apalagi sampai mengatakan Nabi Adam berbuat salah, diusir dari surga, kelasnya Kiai lagi. Maka umat yang dengar akan terpikir, betapa jeleknya Nabi Adam, betapa hinanya Nabi Adam, di mana kemuliaannya. Kan mencacati yang begitu. Maka ini nggak layak kamu sifatkan kepada seorang nabi. Harus dijelaskan kedudukannya, diluruskan hingga
tidak sama sekali kita itu mencederai sifat-sifat para nabi. Kan kamu sudah mengatakan la nufariku baina ahadin mir rusuli, kami tidak membeda-bedakan nabi yang satu dengan nabi yang lain. Nah, kalau kamu nggak membeda-bedakan, ya jangan kamu rendahkan yang satu, kamu muliakan yang lain. Kayak kiai yang ngomong, oh yang nabi yang diampuni dosanya dari awal sampai akhir cuma Nabi Muhammad aja, yang lain nggak diampuni. Terus gimana terus? Kelasnya kiai, ustadz, lah nggak tahu ngaji ini apa enggak, saya nggak ngerti. Kok bisa sampai mengatakan yang diampuni dosanya cuma Nabi Muhammad. Kayak yang maksum cuma Nabi Muhammad, padahal kita mengimani semua nabi hukumnya sama. Mereka sidik, mereka juga amanah. Nggak boleh kamu kurangin nih, ada nabi yang nggak amanah, nanti ada nabi yang nggak maksum. Kan sama aja begini, kalau nabi itu senantiasa kemana saja menyandang namanya Allah, kan Nabiullah. Beda sama Gus Dur. Gus Dur ke Aceh, saya nabinya orang Aceh, kan beda. Bukan Nabiullah, begitu loh. Orang Aceh itu nabinya saya, kan mana orang Acehnya? Orang ajar, saya nabinya Muhammad bukan Gus Dur. Maksudnya saya itu nabi kamu juga, utusan kamu untuk bicara perdamaian, untuk bicara, saya utusan Aceh. Maka kan kalau disebut nabi itu seorang yang membawa pesan, tinggal di ngomong yang ngutus siapa, gitu kan? Kalau nabinya nabinya yang ngutus Allah, ya Nabiullah. Kalau nabi yang ngutus presiden, ya nabi presiden, utusannya presiden, gitu loh. Pembawa berita, gitu loh. Bawa beritanya siapa? Bawa beritanya Allah, bawa beritanya presiden, bawa beritanya lurah. Ini sesuai siapa yang mengutusnya. Lah nabi itu selalu bawa namanya Allah. Lah kalau sampai ngelakuin hal yang salah, kan memalukan Allah. Masa sih Allah utusannya begitu? Nah, ini kan nggak pantas begitu. Maka Allah menjaga mereka dari melakukan kesalahan yang akan mencederai kemuliaan dirinya sebagai utusan Allah. Lah setelah kamu tahu Allah menjaga mereka dengan kemuliaan, ya jangan dicacati dong. Kamu harus kembalikan Allah menjaga mereka, memuliakan mereka, ya kita harus menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatannya, nggak sampai mencacati derajatnya sebagai seorang Rasul yang mulia. Jadi mustahil ada nabi yang khianat, sengaja melakukan yang haram atau melakukan yang makruh. Maka apa yang telah kita yakini yang lalu-lalu sekarang kita rubah, kita luruskan, kita benarkan. Apabila kok sampai terbersih dalam hati kita nabi ngelakuin kesalahan, maka pahamilah kesalahan mereka ketika diukur pakai kita jadinya satu kebaikan. Jangan sampai kesalahan mereka menjadi satu yang mencederai atau mencacati kemuliaannya, itu enggak terjadi. Terus termasuk dalam amanah juga itu menyembunyikan suatu berita. Ini kita bahas yang akan datang. Yang datang bahas apa? Tabligh, menyampaikan suatu berita. Ada menyampaikan suatu berita, ada menyembunyikan suatu berita. Maka menyembunyikan berita yang memang diperintah Allah untuk disembunyikan masuk dalam sifat amanah. Jadi Nabi itu terpercaya, tidak pernah mengecewakan, melakukan sesuatu sesuai dengan perintahnya Allah, nggak pernah melanggar perintahnya Allah. Ketika disuruh menyembunyikan, ya disembunyikan.
Ketika disuruh menyampaikan, ya disampaikan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan ya. Sifat tabligh kita bahas insyaallah pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana bi annana qtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna wa tub 'alaina tauba tawsil kulli hauba wa surlana aurati wa amin rawati wa ufili walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma' Rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli wa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi anjal habbi wa alihi wa sahbihi dada tasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.